Jadi kalau rasa syukur itu diiringi dengan buktinya nyata, sedekah. Sedekahnya apa? Di sini diterangkan sholat duha. Nyambung juga dengan yang di awal posisinya. Kalau ibu punya kelebihan harta, sedekah dengan harta. Kalau ibu punyanya fisik, ada yang lagi pulih bangunan, masak aja lah Bu Ustaz, saya mah. Silakan masak. Sama sedekah posisinya. Silakan berlomba-lomba sedekah. Yang kedua, banyaknya pintu kebaikan dan ketaatan dengan perbanyak doa. Jadi banyakin doa, Bu. Itu sebagai pintu kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Jadi sholat duha itu jangan ditinggal, Bu. Kalau ibunya lagi buru-buru banget gini Mas, ya nggak apa-apa 2 rakaat, apa minimal kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai, eling posisinya. Kemudian yang terakhir, keluasan rahmat Allah. Jadi hadis ini mohon ibu. Hadis ini memberikan juga penjelasan kepada kita bahwasanya rahmat Allah itu luas. Dari 360 sendi tubuh kita ini, ternyata kita kan harus sedekah Bu sebagai rasa syukur. Kalau kita misalkan mau bayar sama Allah mahal Bu, coba ibu ke rumah sakit nih patah tulang di 1 sendi nih, ya kan, dibenerin, berapa tuh bayarnya tuh? Jangan dihitung lah, pusing nantinya. Karena saking besarnya nikmat Allah sendi. Dikali Bu 360 sendi, 1 juta aja udah 360 juta. Ibu suruh sedekah sebanyak sendi itu 360 juta tiap hari. Kagak punya duit Bu Ustaz, sholat duha. Sholat duha. Lanjut. Bismillah. Hadis tentang ini banyak. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjut biar ibu tahu banyak macamnya kebaikan. Ya, karena banyak. Hadis ke-121. Anhu, jadi masih dari Abu Dzar. Hadis yang ketiga dari Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati." Ditampakkan kepadaku, kata baginda Rasul. A'malu ummati, kelakuan, pegawaian atau amal ibadah dari umatnya Nabi Muhammad. Hasanuha wa sayyi'uha, baik itu perbuatan yang baik, amal soleh maupun amal buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan saya mendapati dari amal baik itu, di antara amal baik itu, al-adha yumatu 'anil thariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Masya Allah. Ibu suka dengar kan, singkirin paku di jalan, singkirin beling di jalan, singkirin apa lagi? Duri di jalan, sampah di jalan, bekas pisang takut kepleset nenek-nenek mau ke masjid, pinggirin. Ya, ini nih hadisnya nih. Wa wajadtu fi masawi, dan saya juga mendapati keburukan a'maliha, dari keburukan seorang hamba Allah, umatnya baginda Rasul. An-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan, yaitu ngingus. Apa? Ingus, buang ingus di masjid, enggak dikubur. Jadi hadis ini sedang ngasih gambaran kepada kita bahwasanya Rasulullah itu diperlihatkan amal perbuatannya, umatnya itu diperlihatkan kepada baginda Rasul. Yang baik dilihatin, yang buruk dilihatin. Dan di antara kebaikan itu, kata baginda Rasul, ada umat Muhammad yang menyingkirkan sesuatu di jalan, ya, sesuatu di jalan, dan itu terlihat, dilihatkan, dan itu adalah amal baik. Dan termasuk amal buruk, yang tadi kan ada baik dan buruk. Yang amal buruk itu adalah ngebuang ingus di masjid, enggak disiram. Kalau di kamar
masjid dan sekitarnya. Sering nggak melihat jorok kayak gitu? Itu bukan. Jadi kalau ibu nyingkirin sesuatu di jalan itu kebaikan, ibu meludah di masjid dan sekitarnya dan tidak ditutup, tidak disiram. Kalau di kamar mandi itu bukan posisinya. Islam itu indah sampai sedetil itu diatur. Sampai beberapa kayak begitu diatur. Makanya kan dulu saya pernah ceritakan bagaimana etika meludah, bagaimana ludah dan lain sebagainya, panjang kan ada 7 itu. Itu diatur. Jangan sampai kemudian kita di masjid, ke masjid buang ludah, apalagi ke arah kiblat kan nggak boleh ya posisinya. Belum lagi batuk-batuk, di luar, masya Allah, buang sembarangan, tidak ditutup. Nah, ini itu adalah amal yang buruk. Baik, pelajaran dari hadis ini adalah pertama, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah tentang amal perbuatan umatnya. Hati-hati Bu, Rasulullah tuh tahu kelakuan kita. Kita juga nanti akan menyaksikan sendiri. Gak ada yang tertutupi. Gak ada. Kemarin sudah sangat jelas dan gamblang saya katakan, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Boro-boro kita mau ngomong, boro-boro kita mau ngelak, geser kaki aja kita nggak bisa. Ya, kemarin saya sudah terangin itu kan. Sama aja. Diperlihatkan. Malu nanti kita Bu, masya Allah, ya, buang ludah, teriak dan lain sebagainya di masjid. Dan ternyata amal itu otomatis terbagi 2, ada amal baik dan amal buruk. Amal baik kecil yang ditampakkan dalam hadis ini adalah ibu nyingkirin sesuatu yang membahayakan. Nemu potongan rokok yang masih nyala, diinjak biar mati. Kenapa? Khawatir ada anak kecil lewat belum ngerti diinjak, ya kan? Kena kakinya atau kena daun ranting yang kering, kena angin, tertiup, terbakar. Atau ibu mendapati jeruk di jalan ternyata ada pakunya. Sekarang kan begitu, ya, jeruknya dikasih paku biar lewat mobilnya, betus paku. Kalau ada putung rokok, kalau ada apalagi duri, ikan, bekas meong-meong sembarangan kan begitu, atau beling, atau ada batu, bisi kesandung, atau kulit pisang. Bahaya kulit pisang, ya, kepleset, jatuh. Apalagi ibu-ibu usianya udah 17 tahun semua kan, masya Allah. Lanjut ya. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran memperbanyak amal kebaikan sekecil apapun. Walaupun terlihat remeh, tapi itu harus kita lakukan. Yang ketiga, perintah menghormati masjid dan membersihkannya. Masya Allah. Masjid tempat ibadah, jangan dibikin kotor. Begitu ya. Jangan dibuat kotor dengan apapun. Jangankan buang riak, kurma dan lain sebagainya, termasuk transaksi jual beli dalam masjid itu nggak boleh posisinya, nggak boleh. Makanya pas pengajian kapan itu ada sales-sales yang mau masuk, yang bilang punten mau ngaji, nanti kan ujung-ujungnya dia ada dagang kan. Jadi jangan samakan rumah Allah dengan rumah kita. Rumah kita aja harus bersih. Kalau kita rumahnya kotor berantakan, malaikat juga akan masuk posisinya. Apalagi rumah Allah, ya, bersihkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil adalah perintah untuk membuang segala bentuk gangguan di jalan, apapun bentuk gangguannya. Ya, berarti kalau perintah untuk membuang segala sesuatu yang ada di jalan, kebalikannya adalah perintah atau anjuran bagi kita untuk tidak sembarangan naruh apapun di jalan. Kalau rumah ibu dekat jalan nih, janganlah taruh tong sampah gede depan pintu. Nanti menyusahkan orang mobil lewat, ya kan? Atau misalkan mohon maaf, punten, rumahnya sempit gak punya parkiran, taruh mobil sembarangan depan jalan, menyusahkan orang lewat. Atau bunga-bunga, taruhlah bunga-bunga di atas atau di dalam rumah
Rasulullah. Itu yang kaya sholat juga ternyata, karena si miskin. Saya puasa, dia juga puasa. Ya suruh, kama nasum, mereka puasa ya Allah, ya Rasulullah, seperti saya puasa. Wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim. Saya maka bisa sedekah ya Rasul. Mereka mah bisa sedekah. Kenapa? Mereka mah kaya, punya duit. Saya sholat, mereka sholat. Saya puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, saya melongo. Kira-kira begitu. Ya, qala. Maka Rasulullah berkata, awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah sudah banyak jalan sedekah? Kata baginda Rasul. Bukankah sudah banyak jalan sedekah? Kata baginda Rasul. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan termasuk sedekah adalah hubungan suami istri. Termasuk sedekah itu adalah hubungan badan antara suami dengan istri. Kalau istri yang ngajak duluan gak malah lipat pahalanya. Saya mau lagi nyampain hadis baginda Rasul. Ya. Terus ada yang nanya nih, ada yang nanya. Ara'aitum law wati'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Ya Rasul, kalau kita mendatangi perempuan yang bukan muhrimnya bagaimana? Apakah juga sedekah? Kata yang nanya. Fadalika idza wati'aha fil halali kana lahu ajrun. Ya enggak lah. Kalau mendatangi yang haram itu adalah dosa, maka mendatangi yang halal itu berarti sedekah. Jangan mentang-mentang udah tua, lanjut aja. Karena itu juga sedekah posisinya, masya Allah. Nah kalau perempuannya kagak mau, misalnya beda. Malaikat pelaknat sampai subuh. Contohin hadis ini nih, saya contohin. Ini kan ada orang miskin. Hadisnya ada orang miskin. Dia ngadu sama baginda Rasul. Ya Rasul, untuk orang kaya pun. Saya sholat, dia sholat. Saya puasa, dia puasa. Dia sedekah, saya melompong. Kata orang miskin. Bagaimana caranya nih? Ini saya kasih tahu bagi yang gak punya duit. Bagi yang gak punya duit saya kasih tahu. Ada si kaya sedekah 1 miliar. Ibu baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sama malam. Ada orang kaya sedekah, ya, ke masjid diumumin. Alhamdulillah mendapatkan sedekah 100 juta dari Bu RW. Contoh, wajib gak punya duit, ibu baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tak ada yang lihat itu lagi baca tasbih. Kalau ada yang heran berarti gak ngaji. Serius Bu, hadis ini lagi ngajarin sama kita. Baginda Rasul lagi ngajarin sama kita. Kalau orang kaya bisa sedekah dengan hartanya, kita bisa sedekah dengan mengucapkan tahlil, tahmid, takbir, tahmid. Ya, kalau ada orang kaya sedekah, cara irinya baca takbir. Ada orang kaya sedekah, cara irinya baca tasbih atau baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya sedih pengen sedekah gak punya duit, tapi itu juga sedekah, masya Allah. Termasuk sedekah adalah melakukan hubungan suami istri. Apalagi yang masih muda-muda nih, semuanya masih muda 17 tahun. Sedekah Bu, ibadah paling indah, dinilai ibadah, kelakuannya tuh enak, gitu kan? Dan itu adalah sedekah. Subhanallah. Baik, itu caranya ya Bu ya. Jadi kalau ada orang kaya lagi sedekah, kita lagi nggak punya duit nih, nggak punya kelapangan, ibu cukup ucapkan subhanallah, 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 sebanyak. Itu cara mencuri nilai, cara mencuri pahala. Siapa yang ngajarin? Baginda Rasul. Di sini kita paham ternyata Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya Allah, jangan iri sama
sedekah tuh 500 juta ke masjid. Allah. Lagi apa Ustaz lagi takbir? Kenapa itu ada tetangga saya sedekah? Ya Allah, kita nggak bisa ya Allah. Itu berarti ngaji dia, Bu. Mengamalkan ilmunya. Loh, kita ini kalau beramal harus punya fondasi dasar, dan dasarnya jelas dari baginda Rasul. Jadi nggak ada sedih bagi umat Muslim, nggak ada sedih bagi umat Muslim karena semua ada caranya. Paham ya Bu ya? Baik. Kemarin ada yang nanya, saya lupa. Nih, apa bedanya sedekah sama infak? Apa bedanya sedekah sama infak? Tadi sedekah paham ya? Banyak macamnya kan? Kalau infak lebih identik kepada harta, dan infak itu terbatas sifatnya. Infak itu, ya, kita ngasih uang kepada masjid, infak. Infak itu bagian daripada sedekah. Kalau infak lebih identik dengan materi, kalau sedekah bisa macam-macam. Kira-kira begitu singkat bagi. Makanya tadi pembahasannya sedekah. Kalau infak dia lebih identiknya kepada harta, benda, gitu ya, berupa wujud. Tapi kalau sedekah kan bisa takbir, bisa tahmid, bisa senyum dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Bu, selain hubungan suami istri katanya, apakah masak, nyiapin makannya suami, teh manisnya dan lain sebagainya itu juga sedekah? Iya. Selain kewajiban, karena itu juga kan kewajiban kita melayani suami ya. Semuanya itu juga sedekah, sama silakan. Cuma di sini nih, kenapa muncul tiba-tiba hubungan suami istri? Ini lagi jawaban diplomatis dari baginda Rasul. Karena pada waktu itu masih banyak perzinahan. Supaya ngasih tahu hubungan badan ada sedekah, apalagi yang lainnya. Gitu loh Bu. Apalagi nyiapin mandinya buat suami air hangat. Ya, selesai mandi udah ada nasi gorengnya, Masya Allah. Surga. Bagaimana kalau suami kita yang menyediakan air buat mandi kita, sarapan buat sarapan kita, susu buat kita? Itulah suami saya. Tapi jangan disuruh maksudnya suaminya. Tapi nggak disuruh. Jadi kalau saya mau mandi sudah ada air hangatnya, selesai mandi udah ada nasi gorengnya. Apalagi kalau bisa ngelahirin jadi ratu, Bu. Kalau dulu anak 1001 dapat kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya bentuk kasih sayang seorang suami terhadap istri. Yang penting jangan disuruh. Nggak ada kodrat wanita nyapu segala macam kodrat. Enggak. Kodrat